Tak ada asap kalau tak ada api. Biar bagaimanapun, Erick Thohir menutup penyebab. STY dipecat, tapi akhirnya Erick Thohir mengakui kalau ada dilema di belakang layar antara pemain dan pelatih, sehingga membuat ini harus dikaji ulang. Erick Thohir tidak mau ada gap dan kesalahan antara pelatih dan pemain, apalagi masalah line up. Ternyata ini bermula saat melawan Bahrain dan berlanjut saat melawan Cina kualifikasi Piala Dunia. Kenapa bisa Shin Tae-yong cadangin Tom Hae? Kalau kita lihat line up lawan Cina memang lawak nggak sih? Itu mulai kecewanya, sangat kecewa pas lawan China. Cadangin Tom Hae, dan padahal China is a must win game. Oke. Sebenarnya kotak Pandoranya itu sudah terbentuk itu ketika menjelang pertandingan lawan China, bahwa terjadi eskalasi di situ kan, ketika Miss Hilgers ada sedikit konflik ya. Ada sesuatu yang sangat masif di belakang layar di ronde laga ketika kita menghadapi Bahrain dan kemudian China. Memang dinamika ini cukup kompleks, bahkan sebelum pertandingan Indonesia melawan China. Ya, cuman waktunya terlalu mepet waktu. Ada yang membongkar kalau Eliano dan Miss Hilgers itu ribut sama Shin Tae-yong sampai ditengahi oleh Jay Itzes. Itulah sebabnya Jay Itzes diganti Asnawi sebagai kapten. Intinya, pemain diaspora mau ngasih masukan, tapi tidak diterima oleh Shin Tae-yong dan akhirnya tidak dimasukkan line up. Apakah ini benar? Setidaknya, Erick Thohir mengakui ada dilema di ruang ganti saat laga Bahrain dan China. Banyak pelatih sanggup melatih timnas Indonesia. Sebab itu kalau Shin Tae-yong boleh dipecat sekarang, besok mungkin ada 100 permohonan ke PSSI untuk memastikan pengganti yang hebat. Tapi ingat, kita adalah Asia, kita butuh pelatih yang menguasai budaya Asia. Mereka seharusnya menunggu setelah babak kualifikasi ini selesai dulu. Coba lihat Arab Saudi, ganti coach hancur langsung. Kalian setuju dengan Abang? Bahwa tidak ada jaminan atau kepastian timnas Indonesia kita akan lolos ke Piala Dunia. Artinya mau pelatihnya siapapun, apakah itu Shin Tae-yong, Zinedine Zidane, Pep Guardiola, Erik ten Hag, atau siapapun lah pelatih top dunia lainnya, tidak ada jaminan atau garansi timnas Indonesia kita akan bisa lolos ke Piala Dunia. Pelatih legenda Malaysia, Raja Isa mengomentari pemecatan Shin Tae-yong oleh PSSI. Menurut Raja Isa, pasca STY dipecat, akan banyak yang mau melatih Indonesia. Tapi apakah warisan-warisan disiplin yang diterapkan oleh Shin Tae-yong akan terus dilakukan kepada pemain? Jika bicara sepak bola Asia, maka Jepang menjadi kiblat sepak bola saat ini. Bagaimana Jepang mendisiplinkan pemain dengan begitu keras? Lihat juga Kamboja yang semakin berkembang setelah dilatih oleh pelatih Jepang, Keisuke Honda. Kamboja yang saat itu terpuruk pelan-pelan mulai meningkat setelah dilatih pelatih Jepang dengan cara disiplin. Cara itulah yang diterapkan STY saat melatih timnas Indonesia. Kita tahu seperti dibongkar oleh Greek, pemain-pemain timnas saat itu banyak yang cengeng dan tidak disiplin. Sekarang mereka ketemu karakter kayak Shin Tae-yong, mereka mau kerja. Zaman aku di timnas semua manja. Dimarahin sedikit kayak Hello Kitty. Pelatihnya di meeting, pelatihnya harus ganti, manajemennya harus ganti. Seriously? Oh ya, selalu begitu. Sekarang Pak Erick datang kasih Shin Tae-yong. Shin Tae-yong bilang, you don't wanna work hard, kamu gak mau kerja keras, keluar. Kamu lihat sekarang mereka di mana? So, this is football. Football is not for Hello Kitty. Football buat laki-laki yang punya mentalitas. Jadi bukan aku jelekin. Kalau lihat anak sekarang, zaman aku sedikit-sedikit main satu game, datang game berikutnya pelatihnya baru. Setelah masuknya Shin Tae-yong, dia merombak semua itu, maka pemain timnas mulai meningkatkan disiplin, sesi latihan, dan stamina. Bahkan tidak segan-segan STY akan mencoret pemain jika tidak disiplin. Cara-cara seperti itulah yang nantinya belum tentu diterapkan oleh pelatih baru. Walau bagaimanapun menurut Raja Isa, Shin Tae-yong banyak merubah dan memberikan kemajuan pada bola Indonesia. Banyak pelatih sanggup melatih timnas Indonesia. Sebab itu kalau Shin Tae-yong boleh dipecat sekarang, besok mungkin ada 100 permohonan ke PSSI untuk memastikan pengganti yang hebat. Tapi ingat, kita adalah Asia, kita butuh pelatih yang menguasai budaya Asia.
Mungkin ada bilang saya dukung Sinteyong. Tidak, saya sentiasa dukung kalau ada pelatih Asia yang mampu menguasai. Pak Heng Seo buktikan di Vietnam, beda bahasa. Sampai sekarang nggak bisa bahasa Vietnam, masih satu pakai translator. Di sini juga mungkin Sinteyong udah sikit-sikit lah. Tapi kita lihat Kamboja. Sebelum ini apa terjadi dengan Kamboja? Hasil dari sentuhan Asia. Mereka berubah karena budaya Jepang yang mementingkan disiplin dan apa. Yang penting sekarang kita butuh generasi mindset yang luar biasa. Memang agak berat, negara ini besar, saya paham, tapi potensi juga banyak. Yang penting apakah mindset yang ada sekarang yang disiapin oleh Sinteyong, kalau lambat 1 menit ya kamu didenda, nggak datang latihan on time kamu dipecat. Apakah ini akan berlaku terus? Menurut pundit Malaysia, setidaknya PSSI menahan dulu sampai nanti kualifikasi Piala Dunia selesai. Bisa-bisa Indonesia hancur lebur seperti Arab Saudi, mengganti pelatih justru makin hancur. Mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Sinteyong dipecat PSSI, apa benda ni weh? Ini berita yang sangat mengejutkan dan sama sekali tak masuk akal. Erick Thohir baru saja mengumumkan bahawa Sinteyong diberhentikan dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Abang sebagai penggemar sepak bola mulai menonton game Timnas kerana terkesan dengan gaya permainan Garuda asuhan Sinteyong. Inilah coach terbaik Indonesia dan dalam 5 tahun bertugas banyak kontribusi yang telah diberikan kepada Timnas. Jujur saja, abang tidak tahu apakah keputusan Erick Thohir itu kerana tekanan dari luar atau mengikuti saran Bung Towel. Dikabarkan dia dipecat kerana masalah komunikasi dan kurangnya taktik. Serius, apapun bahasa yang diucapkannya, kita bisa melihat hubungannya dengan para pemain Garuda sangat erat. Pada saat yang sama, mereka bermain keras untuk Sinteyong. Itu yang penting. Dari segi taktik sebagai penonton neutral, abang bisa melihat peningkatan permainan Timnas dari awal kualifikasi Piala Dunia hingga laga lawan Arab Saudi. Jika PSSI menilai taktik Sinteyong berdasarkan laga melawan China dan Jepang, itu konyol. Timnas kalah dari China akibat blunder pemain, bukan taktis. Dan untuk laga Jepang, jika Regna dan Rafael Strik masing-masing mencetak gol di awal babak pertama, lain ceritanya. Jika mendatangkan pelatih berpengalaman pun, 2 bulan tidak cukup untuk mewariskan filosofi ke tim. Mereka seharusnya menunggu setelah babak kualifikasi ini selesai dulu. Coba lihat Arab Saudi, ganti coach hancur langsung.